Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Pada subuh hari ini kita bisa bermajlis ilmu. Kita buka Kitabullah Al-Quran sebagai panduan sekaligus hidayah, di mana di dalamnya banyak sekali al-ibrat, pelajaran-pelajaran yang datang dari umat-umat terdahulu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Al-Quran bukanlah asatirul awwalin, bukan hanya dongeng semata. Bahkan Al-Quran ketika di dalamnya ada kisah-kisah dan ada nama-nama yang tidak disebutkan, tapi pasti ada pelakunya. Dipastikan semua kisahnya itu real. Jadi tidak ada kisah fiktif di dalam Al-Quran, tidak seperti dongeng. Apalagi yang berkaitan dengan wanita. Di dalam Al-Quran, kisah-kisah para lelaki itu banyak sekali. Dan kalau kita melihat ada beberapa nama surat yang itu nama laki-laki. Kan ada surat Nuh, Ibrahim, Muhammad, ya. Banyak sekali. Adapun nama perempuan yang disebut langsung, ya, bukan tafsirnya, disebut langsung namanya dalam Al-Quran, itu cuma satu. Tapi satu itu langsung jadi nama surat utuh, yaitu Maryam. Ini menunjukkan kelebihan dari Maryam itu sendiri. Ya, kalau kita keliling mamanya, ada nama-nama laki-laki, kemudian tiba-tiba muncul nama perempuan. Kita jalan-jalan tuh, ada nama jalan, namanya Pahlawan, ya, Jenderal Nasution, Jalan Panglima Sudirman, jalan, nama-nama pahlawan laki-laki semuanya. Tiba-tiba ada jalan nama pahlawan perempuan. Mesti ada latar belakang. Kenapa? Semuanya laki-laki kok ada perempuan ini sendiri. Termasuk ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan negeri yang disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, yang indah, bahkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala para penghuninya ketika mereka beriman, bertauhid,
dan menjadi jargon termasuk di negeri kita ini sendiri, yaitu wilayah Sabak, ya, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya. Ada riwayat inna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasul. An Saba'in, berkaitan dengan negeri Sabak. Karena ada nama surat Sabak. Ma huwa rajulun aw imra'atun aw ardun. Ya Rasul, Sabak itu sebetulnya nama apa? Nama orang, kalau orang itu laki-laki atau perempuan? Atau Sabak memang nama wilayah itu sendiri? Faqala huwa rajulun walada ashrah, ya, minal walad sittatun min waladihi bil Yaman wa arba'atun bisyam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa Sabak itu dulunya nama orang laki-laki. Ya. Ada sebagian ahli tafsir yang menerangkan Sabak itu punya makna tawanan. Karena orang ini nantinya tercatat sebagai manusia yang pertama kali ditawan oleh bangsa Arab. Nah, Sabak ini laki-laki dan dia memiliki 10 anak. 4 anaknya itu tinggal di Syam dan 6 tinggal di Yaman. Ya. Lah, Sabak sendiri kemudian dijadikan sebagai nama wilayah yang hari ini kita kenal dengan daerah Ma'rib. Apa itu? Negeri Yaman. Ya. Dan ini diketahui oleh semua ahli tafsir. Karena di Ma'rib itu dulunya ada bendungan besar, bahkan masuk kelompok dari beberapa jenis keajaiban dunia dikenal dengan Saddu Ma'rib. Dan ngaji seperti ini saya ambil contohnya ya. Ini hadis peristiwa yang dinukil oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Imam Ahmad itu punya kitab hadis yang disebut sebagai musnad. Di dalamnya ada satu peristiwa di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perang Dzatur Riqa. Di musim panas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian para sahabat itu mengalahkan orang-orang musyrik, ya, pinggiran Madinah yang disupport oleh sebagian Yahudi Madinah. Cuma masalahnya sebagian sahabat saat itu nggak punya alas kaki, nggak punya sendal, nggak punya sepatu. Musim panas. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka membalut kakinya itu dengan apa yang mereka miliki. Surbannya misalnya dililitkan ke kaki, ya, atau pakaian-pakaian, kain-kain yang lain dililitkan sebagai alas pengganti sendal atau sepatu. Tapi bisa dibayangkan kalau lewat padang pasir, gurun di musim panas itu kan, hari ini aja bisa tembus 50 derajat tuh, gimana itu rasanya? Apalagi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terjadi, kaki-kaki mereka pun melepuh. Bahkan kain-kain yang mereka balutkan sebagai alas kaki itu pada sobek-sobek. Makanya perang itu disebut sebagai Dzatur Riqa.
peperangan yang para sahabat itu sampai sobek-sobek kainnya karena saking panasnya. Dan Allah berikan kemenangan, alhamdulillah. Tapi sebelum Rasul balik ke Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam berpesan, kalian jangan semuanya balik dulu, harus ada yang tinggal di sini. Dikhawatirkan meskipun musuh sudah kalah, bisa jadi nanti mereka kembali lagi dengan strategi barunya, kekuatan barunya, dan balas dendam. Maka disepakati harus ada yang jaga. Dan malam itu yang bertugas jaga dua sahabat, Ammar bin Yasir dan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhuma. Cuma ini kalau dua orang sama-sama jaga, sama-sama ngantuk, ya sama-sama tidur. Maka Abbad bilang kepada Ammar, kita harus gantian. Kamu tidur dulu, saya tak jaga. Kalau nanti saya sudah capek, ngantuk, saya tak bangunkan kamu. Gantian, disepakati. Maka Ammar pun istirahat, Abbad jaga. Tapi ngapain? Malam-malam jaga sendirian. Akhirnya digunakan untuk qiyamul lail, sholat. Dan betul dalam riwayat Imam Ahmad ini, kalau bukan Imam Ahmad yang menukilkan, barangkali saya nggak percaya kisah ini. Ya, karena emang di luar kemampuan kita hari ini dalam mencernanya. Imam Ahmad melanjutkan riwayatnya, ternyata ketika Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu sholat, dari kejauhan itu nampak musuh dengan panahnya, kemudian melemparkan panah itu nancep ke tubuhnya Abbad. Maka Abbad pun kemudian mengambil panah itu dan membuangnya di sampingnya. Kemudian nancep lagi panah berikutnya. Sholat, diambil lagi, dibuang sampingnya. Sampai Abbad merasa darahnya yang keluar banyak sehingga mulai lemas, mau pingsan. Maka saat itu beliau membangunkan Ammar bin Yasir. Ammar pun kaget, ya Allah, darah sudah banyak. Kenapa kamu nggak bangunkan saya sejak tadi? Ya, kenapa kamu nggak batalkan sholatmu saja? Maka kemudian jawaban Abbad, la uhibbu an aqta suratan minal Quran. Aku ini nggak suka ada yang mengganggu bacaan Quranku. Itu nggak suka. Gak seneng kalau sholatku, ngajiku dalam sholat itu diganggu. Bisa bayangkan, Mas? Ini bukan dengerin kajian subuh mbek ngantuk, enggak nih. Ya, dipanah loh ini. Ya, dipanah, panahnya dicopot, buang gitu aja. Dan nyopot ya panah bukan seperti ya nyopot jam tangan, nyopot sendal, panah. Kalau dicopot mesti ada daging yang ikut. Dan ketika sholat beliau emang gak ngerasa, sampai betul-betul fisiknya lemah karena banyak darah yang keluar. Akhirnya baru membangunkan Ammar bin Yasir. Ya, Ammar pun kaget. Dan ternyata jawabannya yang membuat kekuatan itu, aku itu gak suka kalau ngajiku diganggu. Gak mau memutuskan bacaan ayat-ayat Quran itu dalam sholat sampai selesai dulu, baru kemudian beliau membangunkan Ammar. Apa bedanya dengan kita hari ini? Ya, sesuatu yang menakjubkan dinukil oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Bedanya karena para sahabat bisa menikmati, Mas. Menikmati amalan, menikmati ibadah, menikmati amal soleh sampai di level itu. Namanya menikmati. Coba gimana? Di antara kita mungkin ada yang seneng duren, ketemu musim duren, ya itu suruh duduk berjam-jam di hadapan duren, gimana?
Nikmat, bahkan bisa membedakan ini yang lokal, ini yang luar Jawa, ini yang mungkin internasional. Tahu kenapa? Karena bisa menikmati, doyan. Tapi jangan disalahkan, ada sebagian dari kita jangankan duduk mangan duren, ya Allah, ngambu waduh sudah ngeluh nih, mumet. Ya, kan ada jenis-jenis orang seperti itu. Di antara kita mungkin ada yang senang kopi, bisa menikmati kopi. Sepahit apapun tetap nikmat. Kenapa? Pecinta. Kalau orang nggak suka kopi gimana? Statementnya beda. Barang pahit sik diombe. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati. Nah, itu gambarannya. Berarti orang-orang yang bisa menikmati itu adalah orang-orang yang sudah merasakan, mencicipi. Ah, itu baru bisa komentar. Oh, ini enak, ini enggak enak. Oh, ini saya cocok, saya lanjutkan. Oh, saya enggak cocok, ya sudah, cari bahan yang lain. Ya. Dalam ibadah, di dalam ketaatan sama. Makanya heran hari ini ketika ada orang-orang yang bisa berkomentar dengan mudahnya. Oh, kajiannya itu keras, ekstrim, bahasin neraka, ya, bahasnya kekufuran, lawan dari tauhid, ya, kebid'ahan, radikal itu. Lah wong teko kajian ra nate lho, Mas. Datang bermajelis enggak pernah, tapi bisa berstatement seperti itu. Lah ini caranya menikmatinya gimana ini? Beda dengan orang yang pernah datang, duduk, mencicipi dulu lah, merasakan dulu. Ini ternyata kajiannya membahas wahyu Allah, Al-Qur'annya, wahyu Allah dari hadis-hadis Rasulnya. Pemahaman para sahabat, tabi'in, imam-imam madhab. Nah, insya Allah beda itu. Ya. Nah, banyak di antara kita ini belum pernah merasakan, apalagi menikmati sudah komentar. Lah itu masalah itu. Ya. Karena agama, menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab beliau Fawaid, orang beriman seperti kita, muslimin dan muslimat, itu akan baik agamanya, stabil agamanya, kalau memiliki 4 kebahagiaan. Dia memahami iman dan lawannya kekufuran, dia memahami tauhid dan lawannya kesyirikan, dia memahami ketaatan amal soleh dan juga kemaksiatan, dan dia memahami sunnah dan kebalikannya, yaitu perkara-perkara bid'ah. Ini namanya orang yang agamanya stabil, Mas. Lancar, lempeng, ya, jalan tol sudah lewat, ya, masuk Kertosuro ke Semarang langsung exit tanpa ada halangan. Tapi kalau ada orang muslimin muslimat nggak mau ngaji kok 4 hal ini dibahas, atau diambil depannya tok yang seneng-seneng aja, tauhid, kufurnya nggak, syiriknya nggak dibahas, iman, kekufuran nggak dibahas, ketaatan tok, yang maksiat-maksiat nggak usah, atau sunnah-sunnah saja yang baik-baik, yang bid'ah nggak usah, itu agamanya mesti nggak stabil, Mas. Ya, mesti muter-muter, abu-abu. Ya, itu dijak menyang neng Semarang, ya Allah bunderan Boyolali ra barbar. Ya kan, muter iki ngulon ngidul ngalor karena nggak stabil. Ya. Dan memahami Al-Qur'an, maka tafsir yang terbaik itu yang semakin dekat dengan sahabat. Ya, semakin dekat dengan sahabat. Tafsir terbaik tafsirnya Abdullah ibnu Abbas. Baru nanti murid-muridnya. Tafsir semakin kesini, ya itu semakin rodok-rodok drawasi itu, Mas.
Ya, apalagi yang dengan pendekatan ilmu yang enggak jelas. Tafsir dengan pendekatan kitab suci sebelumnya. Lah ini kan kualik toh, Mas. Ya, tafsir Al-Qur'an difahami sesuai dengan Taurat dan Injil. Lah harusnya Taurat dan Injil itu disempurnakan dengan Al-Qur'an. Lah kok Al-Qur'an ditafsiri versi kitab suci. Apalagi Al-Qur'an ditafsiri dengan ilmu-ilmu hermeneutika, ya, ilmu matematika. Nah, seakan-akan ilmiah. Tapi itu semakin jauh, bahkan akan muncul penyimpangan. Termasuk kalau kita membahas kisah Sabak dan penguasanya Bilqis, ujung-ujungnya di mana ini? Di Indonesia, di Wonosobo. Ah, itu. Nah, itu tafsirnya sopo terus itu. Ya, negeri Sabak ya jadi Wanasaba, Wonosobo, tonggone Temanggung. Ya, itu tafsir siapa? Ditafsirkan model siapa? Ya, nggak ada. Sekarang tafsir yang paling komplit pertama dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tafsir At-Tabari rahimahullah. Nggak pernah ada Sabak ada di negeri timur disebut Indonesia gitu. Nggak ada, nggak pernah ada. Maka yang ada ketika para ahli tafsir menyebutkan negeri Sabak ini kisahnya satu zaman dengan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman adalah bahasa mudahnya itu penutup dari Nabi sekaligus Raja Bani Israel. Ya, karena Bani Israel itu di dalam kepemimpinan para nabinya itu ada 3 fase. Fase yang pertama yaitu ya di zaman Bani Israel, yaitu Nabi Yakub dan 12 putranya. Itu zaman kenabian awal-awal itu Bani Israel. Kemudian setelah pas itu ada zaman Nabi Musa, Nabi Harun, ya, sampai mereka bisa pindah dari Mesir mau nyebrang ke Palestina tapi masih gagal. Dengan wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, maka Allah ganti pemimpin mereka dengan Yusha bin Nun alaihi salam. Dan di masa periode Nabi Yusa itu memilih orang-orang sebagai tangan kanan beliau untuk memimpin 12 keturunan Nabi Yakub alias Bani Israel. Nah, inilah fase yang kedua, dikenal sebagai Asrul Qudhat, masa di mana ya para nabi itu mengangkat beberapa orang menjadi pemimpin kabilah Bani Israel. Sampai nantinya mereka mampu masuk ke Palestina dan kemudian nantinya ada kisah Talut dan Jalut. Di situ ada pemimpin baru, panglima baru yaitu Nabi Dawud alaihissalam, dan Allah jadikan beliau nabi sekaligus raja Bani Israel. Baru setelahnya punya putra yang bernama Sulaiman, nabi sekaligus raja. Dan ini fase yang ketiga, alias fase yang terakhir dari kebesaran Bani Israel. Karena dengan wafatnya Nabi Sulaiman, nanti Bani Israel pecah. Terus pecah perang ya antar anak cucu dari Nabi Yakub ini, sampai ujung-ujungnya mereka menjadi masyarakat yang terusir dari zaman ke zaman. Sampai zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai masyarakat Yahudi. Ya, sudah mereka terusir dari Medina. Sampai hari ini pun akhirnya mereka berusaha mengembalikan kejayaan mereka lagi, yaitu di bumi Palestina.
Jadi di zaman Nabi Sulaiman inilah zaman kejayaan akhir dari Bani Israel. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenali Balqis atau Bilqis ya, di dalam Al-Quran itu ada kisahnya dimulai dari surat An-Naml ya, surat An-Naml ayat 20, mulai dari situ kalau kita berkenalan dengan Bilqis. Dan nanti kita juga akan meluruskan beberapa riwayat yang gak pas berkaitan dengan Bilqis ya, yang katanya bapaknya menungso, ibu ijin, yang katanya kenapa kok nantinya nyincing nih pakaian bawahnya terlihat betisnya, karena aslinya betisnya Bilqis itu betisnya keledai. Wah, pokoknya macam-macam ya. Maka ini riwayat-riwayat yang nggak sesuai dengan penafsiran para ulama. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surat An-Naml ayat yang ke-20, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengkisahkan wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am kana minal ghaibin. Ketika Nabi Sulaiman, ini di ayat yang lain yaitu di surat As-Sad ayat 36, fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asa. Allah Subhanahu wa ta'ala takhlukkan untuk Nabi Sulaiman itu rih, angin ya, maka dengan perintahnya itu angin mau kemana saja itu menjadi kendaraannya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu setiap pagi sampai siang beliau itu kalau keluar istananya ya, beliau tinggal perintahkan angin aja, nanti beliau duduk di atas angin itu, beliau keliling mantau ya, gitu aja ya. Nggak tahu apakah pakai karpet terbang, sajadah terbang, itu wallahu a'lam. Itu kan hanya apa itu, hasil khayalan ya kita aja. Yang jelas dengan angin itu Nabi Sulaiman bisa keliling menidak rakyatnya, baik dari bangsa jin maupun dari manusia ataupun hewan-hewan. Di antaranya di ayat yang ke-20 dari surat An-Naml ini, Nabi Sulaiman di dalam perjalanan beliau ada yang menyebutkan perjalanan jihad ya, untuk dakwah ya. Beliau itu kan naik angin, tiba-tiba beliau mencari sekelompok burung hudhud, nggak dilihat. Padahal hudhud itu jenisnya kecil. Ada dua penafsiran. Yang pertama, yang namanya kendaraannya angin itu kan butuh memayungi ya supaya nggak panas. Atapnya itu apa? Lah atapnya itu gerombolan jenis-jenis burung. Itu yang mayungi Nabi Sulaiman. Nah, di perjalanan kali ini ketika beliau melihat kok ada yang panas-panas ini, beliau lihat ternyata ada bolong ini payungnya ini, dan yang bolong itu tugasnya dari burung hudhud. Nah, ini mana ini hudhud nih? Nggak bertugas ini. Masya Allah. Ini ulama menyebut bagaimana Nabi Sulaiman pemimpin yang sangat detail meskipun perkara yang kecil. Hudhud itu kan burung jenisnya kecil, tapi Nabi Sulaiman tahu di mana. Ada banyak burung, tapi hudhud nih yang nggak ada. Tafsir yang kedua, ketika Nabi Sulaiman membutuhkan hudhud untuk mencari air, karena di antara kelebihan hudhud itu sangat faham sumber air yang di dalam tanah.
Ya, meskipun terbang di atas, tapi hudhud punya kelebihan mengetahui sumber air yang di dalam tanah. Dan Nabi Sulaiman butuh itu. Kok nggak ada? Mali ara hudhud. Aku kok nggak melihat hudhud. Amkana minal ghaibin. Ya. La u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la atbahannahu aw la ya'tiyanni busultanim mubin. Maka Nabi Sulaiman pun marah. Ya. Kemudian beliau berkata dan bersumpah, aku akan azab, disiksa ini. Kalau sampai datang kok telat, nggak membawa laporan yang masuk akal lagi, maka akan disiksa. Bagaimana penyiksaannya? Nah, ini juga dibahas oleh para ulama. Yang pertama, hudhud itu akan dicabuti bulunya kemudian dibakar. Ya. Ada yang mengatakan hudhud itu kan termasuk kelompok burung yang berkomuni. Sama Nabi Sulaiman rencananya pengen di lockdown, ya, di social distancing, ya, didewek nih satu sama yang disendirikan. Kira-kira gimana? Stres dan ujung-ujungnya mati. Karena biasanya komuni, ini sendiri, stres saya, mati. Atau dengan la u'adzibannahu au la atbahannahu. Atau yang ketiga gimana? Disembelih. Ya. Kecuali kalau datang dengan membawa berita yang masuk akal. Dan ternyata betul, Masya Allah. Famakatha ghayra ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhid bih wajituka min saba'im binaba'i yaqin. Datanglah beberapa waktu kemudian hudhud sambil mengatakan, aku punya ilmu yang kamu tidak tahu wahai Sulaiman. Masya Allah ini. Ya, aku memberikan berita besar, naba. Naba itu berita yang besar. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Kalau hanya berita, ya, laporan, itu cukup dengan khabar. Tapi kalau naba itu beritanya mesti besar. Dan saya yakin itu. Kenapa? Karena ngelihat langsung. Ya, hudhud lihat langsung. Inni wajadtu imra'atan di ayat yang ke-23, tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'adzim. Aku mendapati suatu kaum yang dipimpin oleh wanita. Yang dimaksud yaitu negeri Saba. Nah, ini coba nanti antum bisa googling ya, pakai map Google. Saba itu di Yaman, di Ma'rib. Nabi Sulaiman di Syam, Palestina. Ya, ini kalau di peta itu Syam itu di atas, kemudian ke bawah masih melewati Hijaz termasuk Madinah, baru nanti ujung bawahnya itu Yaman. Itu kalau antum map itu lebih dari 1.500, hampir 2.000 km. Hudhud terbang sejauh itu, Mas. Ya, hudhud terbang itu bisa sampai 2.000 km. Maka hudhud ini kan prajuritnya Nabi Sulaiman. Ini para ulama, ini saya ambil dua tafsir besar ya. Tafsirnya Ibnu Katsir, kemudian Qurtubi, dan sebagian kecil dari tafsir Al-Baghawi. Hudhud itu sebenarnya tahu tugasnya itu apa, tahu. Tapi karena melewati negeri Saba yang bagi hudhud ini aneh, itu sampai bisa nimbang. Ini di antara ulama tafsir menyebutkan hudhud itu menimbang maslahat dan madharat. Kalau dia datang tepat waktu sesuai dengan tugasnya memayungi Nabi Sulaiman, maka tidak bakal punya laporan sedahsyat ini. Ya, dia menjadi prajurit yang taat gitu aja.
tapi nggak ada cerita besarnya. Atau Hudhud mengawasi terus wilayah ini menjadi berita besar yang kemudian dilaporkan ke Nabi Sulaiman, sehingga menjadi sebuah sejarah umat masa lalu yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya, jadi nimbang dulu, ini saya datang tepat waktu atau saya mesti dimarahi karena telat, nggak tugas, tapi saya membawa berita besar. Saat itu ceritanya adalah aku menemukan wilayah yang dipimpin oleh perempuan, imro'ah, ya. Maka di sini nggak disebut namanya Bilqis, itu kan dari penafsiran di beberapa kitab tafsirnya, di mana perempuan itu memimpin. Wa utiyat min kulli syai'in, dan perempuan ini diberi segalanya, wilayah ini diberi segalanya, ya. Min kulli syai'in walaha arsyun azim, dan ratunya ini punya singgasana yang besar. Laporannya Hudhud di hadapan Nabi Sulaiman itu cuma pertama gambaran tentang wilayah, yang kedua gambaran tentang singgasana. Karena cukup gini aja kan, bicara sama raja itu kan cukup ini aja, wilayah seperti apa, kemudian singgasananya seperti apa. Dalam bahasa Arab singgasana dikenal dengan arsh. Maka penafsirannya, Bilqis itu duduk di singgasananya, ini Ibnu Katsir menyebutkan, itu panjangnya 80 hasta, 40 meter berarti. Lebarnya 40 hasta, berarti 20 meter. Tingginya 30 hasta, berarti 15 meter. Ya, itu baru singgasananya. Yang nanti sama salah satu, ya, hamba Allah sebelum Nabi Sulaiman berkedip itu pindah itu dari Ma'rib Yaman, Sabak menuju Palestina. Nah itu singgasana yang panjangnya 40 meter kali 20 meter, tingginya 15 meter. Rumah antum berapa tingginya? Ya, belum ada. Kalau lantai 1 insya Allah nggak sampai 15 meter. Ya, lantai 2 mungkin bisa. Cuma Bilqis itu baru singgasananya toh. Dan belum selesai. Menurut ahli tafsir semuanya itu terbuat dari emas. Ya, semuanya terbuat dari emas. Wilayah yang masya Allah, jannatan an yamini wa shimal. Ya, wilayah yang kalau kita jalan samping kanan kirinya itu kebun-kebun buah, taman-taman, ya, bahkan 10 hari perjalanan tanpa bekal di negeri Sabak tidak mungkin kelaparan dan kehausan. Itu menurut Imam Ibnu Katsir, kalau kita jalan di wilayah Sabak 10 hari perjalanan, ya, 10 hari perjalanan, itu enggak usah bawa bekal, enggak mungkin kelaparan, enggak mungkin kehausan, dan aman. Coba, makanya disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Enak kan? Kenapa? Karena jalan kanan kiri ada buah, air, ya, nggak pernah habis, ya, keamanan dijamin karena mampu semuanya, rakyatnya kaya semuanya, ya. Kira-kira keamanan itu kan ada, kenapa? Karena salah satunya faktor ekonomi, maka ada pencurian, perampokan, ini mampu semuanya. Nah, menurut Hudhud, ya, ini aneh. Ya. Yang dikomentari bukan wilayah yang cakep, indah, makmur,
Ya. Singgasana yang begitu menariknya bukan itu. Yang dikomentari oleh Hud adalah wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Ini yang dikomentari sama Hud. Tapi mereka ini adalah masyarakat yang sujud beribadah menyembah kepada selain Allah. Apa itu? Matahari. Ini instingnya burung aja ya, itu membawa kepada insting tauhid kan. Ini aneh ya. Engkau itu raja sekaligus nabi yang mendakwahkan tauhid, menyembah hanya kepada Allah, tapi di sana di Sabah itu ada loh masyarakat yang nyembahnya matahari. Ini burung loh, masya Allah. Tapi dilanjutkan lagi. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Tetapi setan menghiasi amalan mereka, ibadah mereka, sampai mereka itu enggak mendapatkan petunjuk dari Allah, musyrik. Tapi kegiatan ibadah mereka itu dihiasi oleh setan. Masya Allah. Makanya jamaah sekalian, orang itu kalau udah syirik, antum mau komentari apapun punya jawabannya. Itu sudah disediakan sama setan masalahnya. Ya, menubuknya itu sudah disediakan. Oh, itu kok sapi disembah. Wah, antum tahu sama orang-orang penyembah sapi. Itu bisa jawab, sapi itu lebih ikhlas dari ibu Anda. Kenapa? Karena seorang ibu menyusui bayinya itu masih ada harapan besok besar, anaknya sukses, akan ngerawat gendi ibunya. Sapi enggak. Ikhlasan mana sekarang? Antum mau ketemu orang yang menyembah selain Allah apapun pasti punya jawabannya. Ini Hud aja tahu. Ya, zayyana lahumus syaiton. Emang setan menghiasi. Ya. Dan sama, kesyirikan pertama sampai hari ini belum selesai. Kesyirikan tertua yaitu masalah batu yang dipahat-pahat sama kaum setelah ya zaman yang kemudian Allah munculkan Rasul yang pertama, Nabi Nuh alaihi salam. Batu dipahat, bentuk manusia yang soleh yang sudah meninggal. Ini syirik tertua zaman batu, materialnya batu. Hari ini sudah selesai belum? Masih ada syirik batu. Titik 2 akik. Kan batu, ya kan, batu akik. Masih ada orang meyakini akik ini bisa pengasihan, ya, ngerejekeni, nolak bala, ya, menyembuhkan. Apa ini namanya? Syirik melalui apa? Batu. 2 batu, titik 2 nisan. Batu nisan. Batu kan? Sama berarti. Jadi zaman Nabi Nuh sampai sekarang belum tuntas. Ya, syirik batu nisan. Dikultuskan, diciumi, ya, ditabaruki, ya, ngaji di sekitarnya, khatam di rumah lo nggak pernah ngaji. Ya, coba ngapain itu? Dihias sama setan. Ini ya, ngaji di sini lebih makbul, ya, khataman di kuburan lebih barokah. Antum luruskan, wah susah itu. Ya. Kenapa? Karena dihiasi sama setan. Maka apa kata Al-Quran di ayat yang lain? Kalau kita ini sampai tersesat, ya, nggak punya iman, nggak punya tauhid, ulaika kal an'ami balhum adol. Orang-orang seperti itu, ya Allah, seperti binatang. Bahkan mereka lebih hina dari binatang ternak itu. Hudud aja mudeng kok. Ya, yang disembah itu harusnya Allah. Lah ini malah nyembah selain Allah. Alla yasjudu lillahi alladzi nukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Masyaallah, Hud langsung kasih penjelasan. Ya, kenapa? Bukankah harusnya sujud hanya kepada Allah? Ya, dengan berbagai macam ya kekuasaannya, langit, bumi, ya, yang maha mengetahui, maha mengatur, maha menyembunyikan. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim.
ujung-ujungnya pakai apa? Arsyun azim. La ilaha illallah, zat pemilik arsy yang maha agung. Karena memang biasa ya, ikon seorang pemimpin penguasa itu dengan singgah sananya. Makanya Allah pun maha sombong ya, maha pamer, dan itu layak bagi Allah ya. Dengan salah satunya dengan apa? Singgah sananya, arsy-nya. Bukan kemudian disalahpahami seakan-akan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya enggak, karena memang raja itu mesti ikonnya diantaranya apa? Singgasana. Kekuasaannya di situ. Maka setelah mendengar cerita dari Hud, qala sanangduru asodaqta am kunta minal kadhibin. Dah. Ya, Nabi Sulaiman langsung berkomentar, kita lihat aja kamu ini bohong atau kamu itu jujur. Idhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla anhum fangdur madza yarji'un. Bawa kitabku ini, artinya surat. Nabi Sulaiman nulis surat. Diminta Hudhud bawa sampai ke negeri Saba. Fa'alqih, lemparkan. Makanya nanti caranya gitu. Ya, jadi Bilqis itu di singgasananya kan matahari kan terbit timur, terbenam barat. Itu di timur ada ventilasi, di barat juga ada ventilasi. Gunanya apa? Cahaya matahari masuk. Kalau di pagi hari terbit cahaya matahari masuk sampai ke singgasananya Bilqis, Bilqis tahu, oh ini waktunya untuk sujud. Kemudian kalau sore waktunya terbenam, ada cahaya matahari ya, jam-jam kita jam 4, setengah 5 itu kan, masuk ke singgasananya lagi, itu Bilqis tahu ini waktunya sujud sore hari. Maka Hudhud nangkring di ventilasi itu ya. Maka ketika Bilqis biasanya nunggu, kok nggak ada cahaya-cahaya masuk, sampai kelewat itu waktunya. Maka ketika lihat ternyata di ventilasinya itu ada burung yang nangkring, dan tiba-tiba nantinya Hudhud melemparkan surat itu ya. Dan Nabi Sulaiman bilang jangan pergi dulu, awasi. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Maka setelah mendapatkan surat itu, Bilqis mengumpulkan raja-raja kecilnya. Ini bahasa kita raja-raja yang KCP ya, kantor cabang pembantunya lah. Ya, karena menurut Imam Al-Qurtubi, Bilqis itu masih punya 300 bawahan, itu raja-raja kecil. Dan setiap satu orangnya itu punya membawai 100.000 pasukan atau rakyatnya. Tapi paling tingginya yaitu Bilqis. Ini gimana ini? Datang tulisan yang baik. Kemudian dibaca innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang menafsirkan Bilqis itu tidak tahu sama sekali siapa Allah, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Makanya nanti ada di antara orangnya yang menjelaskan ya. Sehingga dari situ Bilqis tahu kebesaran Sulaiman, kemudian oh Allah itu Tuhannya Sulaiman, Ar-Rahman Ar-Rahim salah satu di antara asma Allah. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Wis, nggak usah sombong-sombong di hadapanku wahai Bilqis. Ya maksudnya gitu. Datang serahkan diri kalian. Serahkan dirimu, dalam riwayat yang lain muslimin, dalam kondisi Islam bertauhid. Ada surat seperti ini gimana ini? Ya. Qalat ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Diajak musyawarah raja-raja kecilnya. Gimana? Saya butuh pandangan, butuh masukan. Dan semua rajanya ini laki-laki. Maka nanti Qatadah menyebutkan bahwa Bilqis itu perempuan ya, perempuan yang sangat cerdas. Kenapa?
karena meskipun perempuan, tapi beliau itu sebelum melangkah pasti di atas pemikiran yang matang. Cerdasnya Bilqis, karena ini nggak fitrahnya perempuan banget ini. Ya, kalau wanita itu kan ya, biasanya antum ajak blonjo kan jupuk sih, ya baru nanti sampai rumah dipikir, tuku iki ndi opo ya jane, ya kan, jane ya rada raguno, tapi ketika belanjanya kalap mata. Ya kenapa ya? Karena memang perasaan yang menguasai. Bilqis enggak, ya dikumpulkan dulu, diminta pendapat raja-raja kecilnya, kemudian qalu nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fangduri madza ta'muri. Semuanya sepakat raja-raja kecilnya, ini surat ancaman. Ini surat ancaman perang. Kita punya kekuatan, punya senjata, punya prajurit. Perangnya aja itu, ya Sulaiman. Masya Allah, ini laki-laki memang lihat surat kayak gini, datang kepadaku berserah diri, ngejak perang. Padahal menurut Bilqis enggak, ya. Dan yang Allah benarkan, Allah puji nantinya sarannya Bilqis sendiri. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Kalau raja pengen menguasai masuk wilayah perang, itu pasti menghancurkan wilayah, dan orang-orang tokoh-tokoh di wilayah itu mesti jadi tawanan, jadi budak, akhirnya jadi rendah. Itu versinya Bilqis gitu. Kalau sampai dia nyerang Sabah, negeri yang makmur ini hancur. Kita yang petinggi-petinggi ini jadi tawanan, jadi budak, gimana? Kalian semau? Masya Allah. Ini cerdasnya Bilqis. Wa kadzalika yaf'alun. Ya. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Nah, kemudian sarannya Bilqis selanjutnya, udah gini aja, kita berikan hadiah. Ini kecerdasan Bilqis selanjutnya. Raja itu kalau memang dia pengen menguasai wilayah kita, kita kasih hadiah mesti nambah, mesti minta tambahan. Tapi kalau kita kirimkan hadiah kok malah nolak, ini bukan raja sembarangan, ini nabi ini. Kalau kita ngelawan, wah, mesti kalah ini. Maka disiapkan saat itu ada beberapa jenis penafsirannya. Ada prajurit yang diminta membawa bebatuan emas, ya, sak herbal mas. Bisa bayangin tuh, dari Yaman, Palestina, bawa emas sebatu bata itu. Belum ya keindahan-keindahan yang lain. Kemudian Bilqis meminta prajuritnya yang laki-laki didandani perempuan, sampai bicaranya perempuan. Ya. Yang wanita didandani laki-laki, sampai jalannya pun versi laki-laki. Kita lihat Sulaiman itu sebagaimana cerdiknya juga. Masalahnya Bilqis nggak tahu itu Hudhud masih di atas ngrungokne kabeh. Ya, karena nanti itu kan Hudhud terbang, laporan semuanya. Oh gitu. Maka Nabi Sulaiman nanti bilang kepada prajuritnya yang semua ada itu dari bangsa jin ini, mana burung yang paling aneh keluarkan. Ya, saya minta tangkringkan di depan gerbang istana kita. Ya, burung-burung yang paling indah, paling aneh, paling unik disuruh nangkring di situ semuanya. Dan gerbangnya kerajaan Nabi Sulaiman itu juga emas, gapuronya itu emas semuanya. Burungnya suruh di situ, nelek tapi, ya kan? Jadi gapuro yang dari emas itu hanya buat tangkringan manuk untuk nelek. Jadi nanti ketika prajuritnya Bilqis ngelihat, ya, lah, kini nggawa bongkahan emas buat hadiah, neng kini emas cuma tinggal toilet manuk. Ya. Kemudian ketika prajuritnya yang cowok berpenampilan cewek, cewek berpenampilan cowok, ya, Nabi Sulaiman udah tahu tadi laporannya. Sama Nabi Sulaiman disuruh
membasuh tangannya semuanya. Kayak kita wudhu itu yang bagian basuh tangan. Kalau yang basuhnya sikut dulu baru ke bawah, Nabi Sulaiman, ini cewek ini, ya. Tapi kalau basuh tangannya jemari dulu baru ke sikut, ini cowok ini. Sampai segitunya, ya. Kemudian Nabi Sulaiman, ya, kita lanjutkan. Nabi Sulaiman minta kemudian kepada prajuritnya, siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis ke sini. Datanglah Ifrit. Ifrit menjanjikan, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Ini jangan disalahpahami, ya, maksudnya berdiri dari tempat duduk bukan kemudian Nabi Sulaiman duduk terus berdiri singgasana ada. Enggak gitu. Nabi Sulaiman itu punya kebiasaan dari pagi beliau dzikir. Makanya ada dzikir pagi sore itu mulai zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman sudah ada. Ya, cuma bacaannya apakah seperti hari ini atau ada perbedaan, wallahu a'lam. Yang penting pagi petang itu ada ibadah, ada dzikir. Lah habis dzikir itu baru Nabi Sulaiman keliling. Baru keliling selesai baru beliau berdiri dari singgasananya. Nah itu, jadi maksudnya sebelum engkau bangkit dari dudukmu itu antara pagi sampai siang. Tapi bisa bayangin ya, Yaman, Palestina itu pagi siang 2000 km. Sama Nabi Sulaiman belum puas, siapa lagi? Nah nanti ada yang disinyalir di antara penafsirannya, hamba Allah yang tahu asma Allah yang agung, yang setiap berdoa pasti dikabulkan, itu menjanjikan sebelum berkedip sudah ada. Coba kalau kita doa aja, doa pasti dikabulkan, kira-kira minta apa langsung wujud gimana? Ya kan? Sepersekian detik ada. Padahal Bilqis saat itu sedang dalam perjalanan. Jadi yang dibawa itu singgasananya dulu, jamaah. Yang dipindahkan itu singgasananya. Makanya ketika singgasana sudah sampai di Sulaiman, Nabi Sulaiman memerintahkan rubah. Ya, singgasananya kan dari emas tadi, ada zamrud, ada macam-macam. Yang warna kuning yang di utara pindah ke selatan, yang hijau di utara pindah ke selatan, yang merah di timur pindah ke barat, yang terus diotak-atik. Kemudian Nabi Sulaiman minta dibangunkan istana dari qawarir, dari kaca. Tapi nggak ada potongannya, Mas. Bayangkan tuh, kaca tapi nggak ada potongannya dari lantai sampai tembok. Ya, dan bisa jin ada yang punya keahlian gitu, karena ada jin yang punya keahlian menyelam, jadi ngambil mutiara-mutiara dari laut-lautan itu sebagai perhiasan istananya nanti. Maka ketika Bilqis sampai, Nabi Sulaiman bertanya, ini singgasana ka'annahu, ya, sepertinya iya. Bilqis nggak ngomong ya, nggak ngomong enggak. Karena kalau ngomong ya, kok ada warna yang dirubah, ya, emas yang di sana pindah sini, zamrud yang di sana pindah sini, dibolak-balik. Tapi kalau enggak, ya ini memang singgasanaku. Makanya jawabnya ka'annahu, sepertinya memang itu gitu. Ya, ini kecerdikan Bilqis berikutnya. Orang berjalan 2 km, 2000 kilometeran, capek, tapi dikasih tes jawabnya masih benar, Mas. Coba antum safar lelah langsung teko dikei ujian piye. Ya, mending perai wae to. Bilqis enggak masih bisa jawab. Ya, ini singgasanamu. Ka'annahu, sepertinya iya. Kemudian Nabi Sulaiman minta untuk masuk ke istana itu, ya, dan Bilqis tiba-tiba langsung mencincingkan kainnya. Saat ini Bilqis masih kafir loh, ya. Masih menyembah, posisi masih menyembah matahari. Tapi disebutkan oleh para ulama itu masih punya rasa malu. Buktinya apa? Pakaiannya sampai nutup betis kaki. Jadi
Jadi musyrikah kafirah di zaman Nabi Sulaiman itu masih nutup aurat, Mas. Ya, masih nutup aurat. Coba, makanya sekarang itu malah kalah jauh sama Bilqis. Ya, buktinya apa? Sampai nyincengkan. Nah, disinilah nanti huwaknya cerita-cerita tadi terbukti. Ternyata betisnya Bilqis itu betis manusia, bukan keledai. Ya, bukan betis-betis yang aneh-aneh yang karena ibunya jin dan seterusnya, enggak. Nah, sebetulnya ada salah satu tafsiran, ada sebagian bangsa jin yang sangat ketakutan kalau sampai nantinya Bilqis ini dinikahi sama Nabi Sulaiman. Kenapa? Sudah ngeluh jin ini. Ini satu raja saja udah bikin kita repot. Apalagi kalau udah nikah punya pasangan, ini juga tambah repot lagi. Ya, ini bukan hanya menguasai jin Palestina, itu jin Yaman juga dikuasai. Gimana ini? Ya, makanya itulah alasan ada yang menyebut kan dalam syariat Nabi kita itu kalau mau nikah itu boleh nadhor. Ya, silakan lihat. Ya. Di antaranya lihat daging yang ada di telapak kakinya atau telapak tangannya, wajahnya, ya. Begitu pula Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu sebetulnya ya sudah melihat kelebihan dari Bilqis sehingga sebelum menikahinya dites dulu. Makanya tadi jalan ke istananya Qawarir, ya, cermin-cermin kaca-kaca yang nggak ada sambungannya, diangkat betisnya, ternyata bagus, betis yang indah. Maka nantinya ada yang menyebutkan Nabi Sulaiman pun ya menikahi Bilqis meskipun ini tidak disepakati. Yang jelas saat Bilqis melihat kebesaran dan kekuasaan Nabi Sulaiman dengan latar belakang yang sangat kaya, sangat tinggi ketokohannya dan kepemimpinannya, Bilqis pun kemudian masuk Islam. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Bilqis itu ujung-ujungnya tetap masuk Islam. Makanya nanti di belakangnya semua rakyatnya pun juga masuk Islam. Akhirnya negeri Sabak tambah subur lagi, ya, tambah makmur lagi sampai sepeninggalnya Bilqis, karena nanti beberapa abad berikutnya itu kembali lagi menyembah matahari. Makanya kemudian Allah rubah negeri Sabak dengan banjir bandang yang awalnya subur makmur, tinggal hanya ditanami dengan tumbuhan yang pahit, tumbuhan yang enggak berbuah, ya, hilang kesuburan dan kemakmurannya. Kenapa? Karena kufur nikmat. Yang awalnya dikasih nikmat tauhid, iman, tapi menggantinya kembali kepada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian kita ulas Bilqis sesuai dengan beberapa ayat dalam surat An-Naml. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.